mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu Bansos Plus itu akan dilaksanakan, dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APBN Republik Indonesia. Dicatat ya teman-teman, soalnya saya juga bingung Pak, misal dapat bansos, tempat yang buat kreseknya kok gambarnya kok malah muka yang asli itu gimana ya Pak? Padahal kan itu uang negara ya. Kan bingung. Dicatat nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih ke pertanyaan yang kedua. Sekarang kan lagi rame juga Pak, poster-poster di jalanan, terus berita-berita di TV yang bilang kalau pemilu 1 putaran itu bisa bikin hemat anggaran negara sampai 27 triliun. Nah, gimana nih pandangan Bapak soal anggapan kalau pemilu 1 putaran itu lebih hemat? Tapi jangan nyontek dari Palembang lagi ya Pak, ini jawaban dari Pak Aniesnya langsung loh. Oke, silakan Pak. Begini, promotion dulu aja. pemilu itu bukan soal sekedar murah dan mahal. Kenapa? Karena kita melibatkan pemilih yang jumlahnya DPT lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih, berapa nanti per orang? Nanti di situ akan terlihat. Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil. Kalau negaranya seperti Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar. Tapi angka tadi disebut berapa? 27 triliun. APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah Republik ini. Arah Republik ini. Jangan sampai nanti gas-gasnya gini, sekarang dipasangkan 1 putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Gini, one man one vote dipertahankan, jangan sampai one man one vote one time. Betul ya? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udahlah gak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan saja. Betul tidak? Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong 1 putaran itu tahu-tahu gak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu gak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo gege mongso. Apa gege mongso itu? Yang gege mangsa ya di sini sih. Itulah sebabnya. Jadi menurut hemat kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan 1 putaran atau 2 putaran. Jangan sekali-sekali mencoba ngajari rakyat, karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara nasional. Oke? Jadi saya melihat ini bukan soal murah dan mahal, tapi ini soal bagaimana hasil pemilu itu menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kalau pemerintahan tidak legitimate nggak diakui. Saya kasih contoh. Kompetisi sepak bola, tapi yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan oleh penyelenggara. Betul? Nanti ketika dia terima trofi dengan tidak percaya diri. Kenapa? Ya, karena dia bukan pemenang yang sesungguhnya. Dia hasil olah-olahan antara wasit dan penyelenggara. Ketika itu, adakah yang mempercayai dia sebagai pemenang? Tidak, itu legitimasi moralnya turun. Kita ingin pemilu yang legitimasi legalnya kuat, legitimasi moralnya kuat, sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua. Itu jawabnya. Oke, begitu ya batir-batir. Langsung aja nih ke pertanyaan yang ketiga. Tapi sebelumnya maaf banget ya Pak kalau menyinggung nih ya.
Bapak kan sekali lagi terkenal sebagai capres termis queen nih ya. tapi nih ya, tapi ada capres sebelah yang udah kaya, pendukungnya juga banyak dari kalangan selebgram lah, yang katanya udah nyumbang sepertiga ekonomi di Indonesia. Nah, menurut Bapak nih, kenapa sih orang-orang kaya tuh mau dukung paslon sebelah? Oh iya. Kenapa, Pak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, silakan Pak. Kita aman. I love you too. Ini timernya di nolnya dulu. Kita tidak bisa melarang orang untuk memilih A atau B atau C, betul ya? Kita tidak bisa melarang. Tapi kami ingin sampaikan pada semua bahwa rakyat Indonesia mendengar kabar itu, bahwa ada yang disebut sebagai sepertiga yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon, dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam, itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar. Oke? Dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Karena kita tahu yang satu ya seperti kami, poster-posternya tuh poster rakyat yang warnanya beda-beda, tulisannya beda-beda, fotonya pun hampir sama. Hampir, belum tentu sama calonnya. Fotonya hampir sama karena dibuat secara sukarela di banyak tempat dengan uang sendiri, dengan bahan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dipasang sendiri. Karena itu posternya tidak sama. Yang dapat dukungan dari sepertiga penguasa ekonomi itu posternya di mana-mana seragam semuanya. Artinya siapa? Dibuat di pabrik, didistribusikan di seluruh Indonesia. Yang ini dibuat di rumah tangga dan di tempat relawan-relawan dan dipasang di mana-mana. Okay? Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Silahkan rakyat Indonesia menentukan pilihannya. Itu aja jawabnya. Oke, terima kasih Pak. Jujur agak kasihan ya, Nek, lihat dari pendukung-pendukung 01 nih pada pakai karung, dicet, aduh, yang satunya bannernya gede banget, sing kang pakanis nganggo karung. Tapi gini, saya selalu bilang, bisa jadi banner kita tidak sampai kemana-mana, oke? Tapi kami yakin idenya sampai kemana-mana. Loh, kita ini kan bukan pemilihan foto untuk dipasang di luar ruang kelas, bukan? Kita mau memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas